Salam keluarga damai. Berjumpa lagi dalam Samas pada pagi hari ini. Masih dalam suasana Paskah, kita merenungkan tema dalam bentuk sebuah pertanyaan, yaitu apakah hidupku dalam terang? Sebelum kita melanjutkan renungan ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk memperingati dan menghayati akan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Saat ini kami akan merenungkan makna kebangkitan itu bagi kehidupan kami masing-masing. Mampukan kami untuk mengerti kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai yang terkasih, dasar renungan kita adalah dari Yohanes 12 ayat 44 sampai dengan 50. Namun saat ini saya akan membacakan ayat yang ke-46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dalam perikop ini, Tuhan Yesus memperkenalkan diri sebagai Tuhan Sang Terang yang memberikan harapan tentang keselamatan, supaya manusia merasa aman dan punya pengharapan, serta punya kepastian hidup yang kekal. Apakah tawaran keamanan dan keselamatan itu gratis? Tidak, ada syaratnya, yaitu percaya. Percaya menjadi kunci untuk bisa hidup di dalam suasana terang dan penuh pengharapan. Sayangnya, hidup di era sekarang, untuk percaya kepada Tuhan yang menawarkan terang tidak mudah. Banyak iklan yang juga menawarkan kenyamanan yang langsung bisa dirasakan, bisa dilihat, dan bahkan dinikmati. Istilah kerennya adalah tangible, sesuatu yang langsung bisa dirasakan, langsung bisa dilihat, bahkan langsung bisa dinikmati. Itulah mengapa tidak semua orang langsung mau menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kita yang percaya pun mempunyai kadar kepercayaan yang berbeda-beda. Kadar percaya yang paling rendah, saya katakan level 1, yaitu ketika kita menerima, tapi belum tentu kita melakukan sesuatu. Seperti kita menerima surat undangan sebuah perayaan atau pesta. Kita menerima, tapi tidak datang ke pesta itu. Undangan sekedar ditaruh dan kita tidak melakukan apapun. Kemudian kadar level 2 dari sebuah kepercayaan adalah sebuah respon yang diberikan. Ada sebuah tanggapan yang diberikan. Jadi setelah kita menerima undangan, kita datang ke pesta. Ada sebuah tindakan untuk merespon undangan itu secara baik. Kemudian kita bisa meningkat ke level 3, yaitu kita menghargai undangan itu. Kita datang ke pesta karena kita ingin menghargai sang pengundang. Bukan sekedar untuk unjuk muka supaya tidak dirasani. Dan apakah menghargai seperti itu sudah cukup? Tidak cukup. Harus mempunyai kadar yang lebih tinggi lagi, yaitu kadar level 4. Ada suatu alasan mengapa dia datang, yaitu karena merasa menjadi bagian dari keluarga yang mengundang.
ikut serta merasakan kebahagiaan. Ada sebuah tanggung jawab yang harus dijalankan. Dan apakah level itu menurut Anda sudah cukup? Oh, belum saudaraku. Masih ada level 5, yaitu level di mana kita mempunyai pola hidup dengan kepercayaan itu. Setiap kita menerima surat undangan, kita datang karena ingin merasakan dan mendukung kebahagiaan sang pengundang. Bahkan kita mau mengajak orang lain, membantu orang lain yang menerima undangan untuk bisa datang. Kalau kita tidak melakukan seperti itu, kita merasa bersalah. Dan inilah kadar yang paling tinggi. Keluarga damai yang terkasih, kadar percaya Anda di level berapa? Saya pun bertanya kepada diri saya ada di level berapa sekarang? Setiap orang akan mempunyai kadar level yang berbeda-beda. Bahkan kadar itu bisa naik dan bisa turun, bukan? Setelah perayaan Paskah, kadar percaya kita bisa naik ke level 4 atau 5. Namun, 2 bulan kemudian bisa saja turun kembali ke level 3. Saat kita sering bertemu dengan jemaat lain dan kebaktian bersama di gereja secara langsung, kadar percaya kita bisa di level atas. Tetapi setelah sekian lama kita kebaktian online dan merasa sendiri, tidak ada orang lain, tidak bisa bercakap-cakap dengan orang lain, tidak bisa saling sharing dengan jemaat lain, kita merasa sendiri, bisa saja kadar kita menurun kembali. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi kadar percaya kita naik dan turun. Apapun fakta kadar kita, Tuhan telah memberikan undangan kepada kita untuk hidup di dalam terang. Ada tanggung jawab agar kita ada di level 4 dan 5. Percaya menjadi bagian dari hidup kita dan menjadi pola hidup yang diwujudkan ke dalam perilaku sehari-hari. Perilaku saling mendukung, perilaku saling mengajak dan membantu agar teman dan sesama jemaat bisa hidup di dalam pengharapan dan terang. Itu adalah bagian dari persekutuan. Jemaat yang terkasih, mampukah kita menjaga kadar percaya kita bersama-sama dengan jemaat lain di dalam bentuk persekutuan di gereja? Marilah kita sama-sama mohon kepada Tuhan agar Tuhan menjaga dan memberkati serta menguatkan percaya kita di dalam persekutuan jemaat. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus Sang Terang, terima kasih sudah menjadi terang buat kami. Berkati kami agar kami dapat hidup dalam pengharapan dan di dalam terang. Bantu kami untuk bisa membuka diri agar kami bisa saling menjaga iman dan percaya kami di dalam sebuah persekutuan yang indah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas hari ini, keluarga damai yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati.